Nah, seperti ya untuk kuadrat jarak. Jadi nanti untuk G besar itu konstanta gravitasi universal. Konstanta gravitasi universal. Itu dia karena konstanta dia udah pada nilainya tuh 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Itu G besar. Kemudian kalau massa ya, ini kan massa benda pertama sama benda kedua. Jadi ini massa kedua buah benda. Dan masing-masing massa itu nanti dia satuannya dalam kilogram. Kemudian ada R ya, R itu jarak pisah. Jarak antara kedua buah benda. Jarak pisah ini nanti dia satuannya dia dalam meter. Sehingga nanti kalau kita bicara F ya, kalau kita bicara dimensi fisikanya, F itu kan tadi kan G besar kali massa benda pertama kali massa benda kedua dibagi kuadrat jarak. Kalau kita lihat satuannya G besar itu kan Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Terus satuannya Mas M1 kan kilogram. Satuannya M2 kan kilogram. Kemudian dibagi sama R kuadrat. R itu kan meter. Ketika dikuadratkan dia satuannya jadi meter kuadrat. Nah ini sebenarnya kilogram kuadrat ini sama ini itu bisa kita coret ya. Kemudian meter kuadrat ini sama ini bisa kita coret. Jadi di situ sisanya adalah Newton. Maka untuk F gravitasi itu satunya adalah Newton. Kayak tarik-menarik antara kedua buah benda. Nanti di sini satuannya adalah Newton. Nah, itu kira-kira untuk hukum gravitasi Newton antara kedua buah benda. Jadi yang tadi di slide di materi tadi, itu seperti ini ya. Jadi F gravitasi Gmm per R kuadrat. Jadi G konstanta gravitasi, massa itu adalah kilogram, nanti R itu adalah jarak pisah antara kedua buah benda gitu. Seperti itu. Oke ya, silakan dipahami dulu tentang hukum Newtonnya. Nah itu kayak tarik-menarik antara kedua buah benda ya, hukum 1, Newton 1. Jadi dia bicara mengenai gaya tarik-menarik antara kedua buah benda. Nah, sebenarnya setiap satu benda itu dia sebenarnya juga punya gaya tarik gitu. Kalau tadi kan kita punya gaya tarik antara kedua buah benda. Jadi ini dua buah benda. Kalau kita bicara satu benda aja, misalkan ini ya satu benda, dia juga punya tarikan gravitasi yang menuju ke arah pusat. Jadi pusatnya sebuah benda ya, kalau di sini misalkan planet gitu ya, itu kemudian dia akan memberikan tarikan. Nah, semua yang berada di area medan gravitasi masih berada di area medan gravitasi dari si benda itu atau si planet itu, maka semuanya akan tertarik ke arah pusat atau tertarik ke arah pusat gravitasi. Nah, kalau misalnya benda itu dia ditarik ke pusat, maka benda itu akan mendapatkan percepatan. Jadi ketika si benda ini dia ditarik ya ke arah pusat, dia akan mendapatkan percepatan. Percepatan yang dialami benda ketika dia tertarik oleh gaya gravitasi itu kita sebut dengan percepatan gravitasi. Atau disimbolkan G kecil. Nah, ini dirumuskan dalam hukum Newton yang kedua. Jadi kalau misalkan di dalam hukum Newton yang kedua, itu kita bicara tentang percepatan gravitasi yang dihasilkan
oleh sebuah benda langit. Dan dirumuskan seperti ini. G kecil sama dengan G besar kali M per R kuadrat. Jadi G kecil sama dengan G besar kali M besar per R kuadrat. Nah, kalau kita menggunakan persamaan ini, maka nanti G besar sama ya, G besar itu konstanta gravitasi universal. Nah, di sini M itu adalah massa. Massa siapa? Massa dari benda yang punya tarikan gravitasi itu. Massa si benda. Kemudian R itu adalah radius atau jari-jari si benda. Jadi ini misalkan planet, nah dia punya radius atau jari-jari. R. R itu radiusnya jari-jari. Nah, nanti percepatan gravitasi itu dia dalam meter per second kuadrat. R itu nanti dia dalam meter. Kemudian massa nanti dalam kilogram seperti biasa. Dan G besar tetap dengan konstanta Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Gitu. Kalau kita bicara percepatan gravitasi yang dialami oleh sebuah planet, dan kalau bumi kita itu percepatan gravitasinya sudah konstan ya. Percepatan gravitasi di bumi itu nilainya 9,8 meter per second kuadrat. Tergantung dari bendanya. Kalau semisal dia bendanya ditarik ke arah pusat gravitasi, maka dia positif. Jadi positif 9,8, dia ditarik ke bawah ke pusat gravitasi. Tapi kalau bendanya misalkan meluncur ke atas melawan gravitasi, maka dia percepatan yang dihasilkan itu minus 9,8 meter per second kuadrat. Dan kalau kita lihat percepatan yang dialami benda, itu tidak akan dipengaruhi sama massa. Jadi misalnya kita punya batu ya, misalkan ya kita punya batu nih. Kita jatuhin sebuah batu. Jatuhkan sebuah batu itu ya. Kan dia akan jatuh tertarik ke arah pusat gravitasi. Batu ini kan dia punya massa ya, misalkan M kecil. Nah, massa si batu itu nggak akan mempengaruhi percepatan gravitasi yang dihasilkan. Karena percepatan gravitasi itu dipengaruhi sama massa si planet, sama radiusnya planet. Jadi nggak dipengaruhi sama benda-benda yang ditarik. Jadi ada manusia, misalkan jatuh ke bawah, atau misalkan ada batu jatuh ke bawah, atau ada kapas ya, kapas dia jatuh ke bawah. Itu percepatan gravitasi yang dihasilkan akan sama. Gitu. Artinya ketika misalkan benda itu jatuh ya, misalkan kita punya gabus sama kita punya batu itu, ketika dia jatuh dia akan ditarik dengan percepatan yang sama. Dia akan sampai di bumi jatuh itu dengan waktu yang sama. Oke, itu kaitannya dengan percepatan gravitasi ya. Nah, kalau kita lihat ya sebenarnya planet-planet di dalam tata surya kita itu sebenarnya ditarik oleh tarikan gravitasi. Masing-masing planet punya gaya gravitasi. Jadi bumi ya misalkan ya, bumi punya gaya gravitasi. Mars punya, Saturnus punya, semua planet punya. Bahkan juga kemudian satelit juga punya, bulan punya, Titan punya, ya, Phobos punya dan sebagainya. Tapi juga sebenarnya benda-benda langit di dalam tata surya kita itu ditarik oleh gaya gravitasi matahari. Nah, ditarik oleh gaya gravitasi matahari. Nah, kalau begitu berarti harusnya semua planet itu kan harusnya tertarik ke arah matahari dong. Artinya harusnya planet-planet itu dia malah bergerak menuju ke arah matahari, termakan sama matahari. Harusnya kan begitu, kalau kita mikirnya ya. Tapi ternyata enggak. Jadi, kalau saya hapus sedikit. Ya, jadi kalau semisal ini matahari ya, saya gambar matahari.
Ini matahari. Terus benda-benda langit lain kan berputar mengitarinya. Ntar kalau berkaitan dengan lintasan ini nanti akan dijelaskan di Kepler nanti. Nah, jadi benda-benda langit, misalkan planet ya, itu kan kemudian dia ditarik oleh gaya gravitasi dari matahari. Ditarik gitu. Ada daya tarik gravitasi dari matahari. Jadi harusnya si planet ini kan dia harusnya tertarik ke arah matahari ya, artinya dia bergerak gitu, pelan-pelan dia bergerak menuju ke arah matahari, sampai akhirnya dia termakan oleh matahari. Mungkin kita mikir gitu, tapi selama ini si planet itu tetap berada pada orbitnya, tetap berada pada lintasannya, dan dia tidak bergerak kemana-mana. Dia tetap berada di lintasannya. Kenapa? Karena ada gaya lain yang melawan gaya gravitasi matahari. Dan gaya itu, dia berlawanan dengan tarikan gravitasi matahari. Kalau tarikan gravitasi matahari ke arah sini, ntar gaya yang lain ke arah sini. Nah, ada satu gaya yang kita sebut dengan gaya sentripetal atau Fs. Gaya sentripetal itu gaya yang timbul ketika sebuah benda itu bergerak, berputar atau bergerak melingkar. Itu akan ada suatu gaya yang menarik dia ke arah luar. Ke arah luar itu gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetal itu seimbang dengan gaya gravitasi yang dihasilkan matahari. Akhirnya resultan gayanya jadi 0. Karena resultan gayanya jadi 0, maka di situ si planet tetap berada pada orbitnya dan dia nggak kemana-mana. Jadi di situ ada keseimbangan antara gaya gravitasi yang dihasilkan matahari sama gaya sentripetal. Bagaimana caranya kita membuat bentuk ini supaya jadi saling menghilangkan? Seperti itu. Jadi planet tetap berada pada orbitnya, dia nggak lepas keluar ke tempat lain atau dia nggak tertarik ke arah matahari. Tetap berada pada orbitnya. Termasuk juga misalkan bulan ya, ketika dia bergerak mengitari bumi sama, jadi gaya sentripetal yang dihasilkan perputaran bulan itu sebanding atau sama dengan gaya tarik gravitasi yang dihasilkan bumi terhadap bulan. Jadi kalau di konteksnya adalah bumi sama bulan, ini juga berlaku. Gaya tarik gravitasi yang dihasilkan bumi terhadap bulan itu sama dengan gaya sentripetal yang dihasilkan sama bulan. Sehingga bulan itu tetap berada pada orbitnya, tidak kemana-mana. Nah, bisa nggak kira-kira si planet itu dia misalkan lepas dari lintasannya, dia lepas gitu, dia terlepas keluar gitu ya, keluar dari lintasannya, bisa. Nah, ketika dia pengen keluar dari lintasannya, maka dia harus mempunyai kecepatan lepas atau escape. Jadi ada kecepatan yang harus minimal ditempuh agar dia itu bisa lepas dari orbitnya. Jadi kan ketika si planet dia bergerak kan dia punya kecepatan tertentu ya, kecepatan sebicara v. Nah nanti dia harus minimal mencapai kecepatan lepas agar apa? Dia bisa lepas dari lintasannya. Dia bisa terlepas gitu ya, terlempar keluar. Itu kita sebut dengan v-escape. Nah, untuk v-escape kita bisa cari. Ya, kita sebut escape velocity. Jadi kalau escape velocity itu kecepatan minimum yang harus dipunyai oleh suatu benda yang ingin meninggalkan medan gravitasi suatu objek bermassa. Nah, untuk bisa mendapatkan escape velocity itu ada syarat. Syarat yang energi potensial gravitasi itu minimal harus sama dengan energi kinetik yang dihasilkan oleh si benda. Energi potensial itu energi potensial gravitasi itu dirumuskan begini. G besar kali massa benda pertama kali massa benda kedua dibagi R. Kemudian energi kinetik itu setengah mv kuadrat. Setengah kali massa benda yang mau lepas itu tadi sama V kecepatan dia kuadrat. Coba kalau saya gambar lagi.
Jadi untuk setiap soal yang bentuknya seperti ini, ada kemungkinan kalian harus mencari ada. Nah, misalkan gini, misalkan. Tapi kalau untuk bentuk jadi ini misalkan matahari ya, matahari dia punya massa gitu. Massa misalkan sebesar M besar ya, M besar. Nah, si bumi dia punya massa sebesar M kecil. Nah, nanti energi potensial gravitasinya EP itu setara dengan masalah gravitasi kali massa benda yang diorbit dikali massa benda yang mengorbit, berarti adalah massa bumi ya. Ini massa matahari, ini massa bumi, yang besar yang kecil, dibagi dengan jarak pisah. R itu jarak pisah. R. Itu energi potensial gravitasi. Kalau energi kinetik, itu setengah kali massa benda yang bergerak dikali V kuadrat. Jadi M ini adalah massa dari benda yang bergerak. Jadi massa bumi. Dikali V kuadrat. V itu berarti kecepatan ya. Kecepatan V. Dia kan bumi bergerak, berputar ya. Punya periode ya ketika dia revolusi ya. Dia bergerak dengan kecepatan sebesar V. Nah, nanti untuk bisa lepas, dia minimal energi potensial gravitasi sama dengan energi kinetik. Energi potensial gravitasi itu G besar kali massa benda yang diorbit kali massa benda yang mengorbit dibagi kuadrat, dibagi jarak, ya jarak biasa, sama dengan E-nya setengah kali massa benda yang mengorbit dikali kecepatan benda yang mengorbit dikuadratkan. Ini massanya sama, kita bisa coret ya. Jadi Gm per R itu sama dengan setengah V kuadrat. Jadi V kuadrat itu bisa sama dengan, ini kan setengah ya, kalau kita pindahkan ke ruas ini dia di 2 Gm per R. Jadi kalau kita mau mencari kecepatan lepas, tapi jadi V escape, itu berarti akar dari 2 Gm per R. Jadi untuk bisa lepas dari lintasannya, itu kecepatan minimalnya itu akar dari 2 kali konstan gravitasi dikali massa matahari dibagi jarak antara bumi ke matahari. Nah, itu kecepatan minimal yang kalau dia mencapai kecepatan itu, dia akan lepas dari lintasan atau lepas dari orbitnya. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan? Nah, kan tadi kan katanya yang melawan gaya apa? Misalnya kayak matahari sama bulan, itu kan yang matahari sama bumi. Itu kan matahari kan juga menarik bumi ke mataharinya. Nah, sementara itu gaya yang melawan itu namanya gaya sentripetal. Ya, tapi kok rumus yang digunakan untuk suatu benda untuk lepas dari orbitnya ya, itu kok malah potensial sama kinetik, kenapa nggak menghitung sentripetalnya? Oh ya, jadi kalau untuk nanti menghitung sentripetal tadi itu untuk menghitung kecepatan linier. Jadi nanti yang persamaan ini tadi, itu nanti kita pakai untuk menghitung kecepatan linier. Kecepatan linier itu jadi kecepatan benda ini ketika dia bergerak, berevolusi. Jadi sekarang aja mungkin saya jelasin ya. Jadi kalau yang FG sama dengan Fs ini tadi ya, itu sebenarnya nanti kita akan pakai untuk bisa menghitung misalkan kecepatan linier, atau misalkan untuk menghitung massa dari benda. Jadi kalau misal tadi ya Fg sama dengan Fs ya, ini memang sebuah syarat ya, syarat agar sebuah benda tetap berada pada orbitnya. Itu memang syaratnya seperti itu. Nah, tarikan gravitasi dari matahari ini, itu kita bisa rumuskan begini. G besar kali massa benda yang diorbit kali massa benda yang diorbit dibagi kuadrat jarak. Jadi ini sebenarnya ini ya sebenarnya. Ini kan karena dua buah benda ya antara matahari dengan bumi ya. Gitu. Itu Fg-nya. Kemudian Fs itu kan gaya sentripetal. Gaya sentripetal itu kita bisa rumuskan juga. Ada yang tahu mungkin gaya sentripetal itu apa rumusnya? Kalau nggak salah itu ya, M
M kali A. Ya. Oke, jadi kalau untuk gaya sentripetal ya, itu bagusnya seperti ini ya. Jadi gaya sentripetal itu sebenarnya mv kuadrat per r. Jadi massa benda yang mengorbit dikalikan dengan kecepatan orbitnya dikuadratkan dibagi dengan r. Nah, r di sini itu jarak antara kedua buah benda itu, antara berarti matahari dengan bumi. Jadi kalau kita masukkan ya, kalau kita masukkan Fs-nya itu dia massa benda yang mengorbit dikali kecepatan orbitnya dia dikuadratkan dibagi dengan jarak pisah. Nah, nanti ini dari persamaan ini, itu kemudian kita bisa menghitung beberapa hal. Misalkan ya, ini kan ada sama-sama massa benda yang mengorbit ya, M kecil ya. M kecil bisa kita coret karena sama gitu. Jadi kan sisa Gm per R kuadrat sama dengan V kuadrat per R. Ini kalau kemudian saya jabarkan lagi ya, ini kan Gm R sama dengan R kuadrat V kuadrat. Kalau semisal kita mau mencari ini ya, jadi dari persamaan ini kita bisa mendapatkan kecepatan linear. Kecepatan linear itu apa? Jadi kecepatan benda ketika mengorbit. Jadi pas bumi itu mengorbit matahari, kecepatan orbitnya dia berapa? Nah itu di situ dia V-nya. Jadi kalau kita mau cari V kuadrat ya, ini kan sama dengan Gmr dibagi R kuadrat ya. Kan sebenarnya bisa kita coret ya. Ini hilang kan ini sisa R. V kuadrat sama dengan Gm per R. Atau V sama dengan akar Gm per R. Nah, itu akan jadi kecepatan orbitnya. Jadi kita bisa dapat kecepatan orbitnya. Nah, dan juga dari persamaan itu, kita bisa mendapatkan persamaan untuk menghitung massa benda yang diorbit. Misalkan kita mau menghitung massa dari matahari. Bisa juga. Jadi kita bisa mengetahui massa benda yang diorbit itu berapa. Jadi untuk kalau kita mau menghitung massa benda yang diorbit ya, berarti massa matahari ya. Massa benda yang lebih besar itu, yang diorbit di tengah, di pusat-pusat. Itu kan berarti seperti ini ya. Nah gini, ini kan hasilnya gini ya, Gmr sebenarnya R kuadrat V kuadrat. Berarti kalau saya mau cari massa G kan berarti R kuadrat kali V kuadrat per G besar R ya. Nah gini ya. Nah, kalau kita bicara kecepatan orbit ya, V ini kan kecepatan orbit. Nah, ketika dia bergerak dengan kecepatan sebesar V, kan dia bergerak melingkar ya. Dia bergerak dengan lintasan elips itu kalau menurut hukum Kepler. Nah, V-nya itu berarti kecepatan gerak melingkar. Jadi kan dia planetnya bergerak melingkar gitu. Maka dia menempuh jarak sebesar lingkaran tadi. Jadi kalau sebuah benda melingkar ya, maka nanti jarak yang dia tempuh itu kan jarak sebesar ini. Jarak sebesar kali lingkaran. Itu jarak dia. Kalau kecepatan biasanya kan jarak per waktu ya. Nah, di sini jaraknya itu berarti keliling lingkaran. Keliling lingkaran, berarti S itu adalah 2 kali T kali R. Keliling lingkaran. Karena itu adalah jarak tempuh dia. Dibagi waktu, periode. Nah, kalau kita masukin di situ, V-nya kita ganti dengan 2πr per T ya. Ini R kuadrat. V-nya kita ganti dengan 2πr per T. Jangan lupa dikuadratkan. Dibagi GR. Kan ini sebenarnya bisa kita, jadi ini ya, ini sebenarnya kan ini sisa R. Ini berarti R, berarti M sama dengan, kan sisa R1, ini 2PR dikuadrat, karena jadi 4
Pi R kuadrat. Per T kuadrat ya. Per T kuadrat dibagi sama G. Nah, ini bisa kita rapikan ya, persamaannya bisa kita rapikan. Dirapikan jadi seperti ini. M sama dengan 4pi. 4pi kuadrat, sorry, 4pi kuadrat ya, kurang kuadrat, sorry. 4pi kuadrat per G. Ini kan R ada R kuadrat ya. Berarti kan R pangkat 3 ya. Seperti R pangkat 3. T-nya di sini, T pangkat 2. Mungkin kalau pernah melihat rumus ini ya, M sama dengan 4pi kuadrat kali R pangkat 3 per G T kuadrat, nah itu adalah rumus untuk mencari massa dari benda yang di orbit. Jadi bisa itu. Jadi dari persamaan tadi kita bisa dapat massa benda yang di orbit, sama bisa dapat kecepatan orbitnya. Nah, kalau tadi kenapa kita menggunakan EP sama dengan EK, ini kan memang sudah ketetapan gitu. Dan memang kalau kita sebuah benda mau lepas dari orbitnya, dia perlu energi tertentu untuk bisa lepas gitu. Jadi, karena kan nggak ada gaya lagi, dia perlu energi untuk bisa lepas gitu. Jadi kita nggak menggunakan persamaan gaya, tapi menggunakan persamaan energi. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi istilahnya itu kita harus menambahkan berapa energi gitu. Ya, menambahkan energi tertentu agar dia bisa lepas dari orbitnya. Oke. Nah, jadi kalau persamaan tadi yang massa tadi sebenarnya ini ya, dasarnya ini 4pi kuadrat Gm sama dengan T pangkat 2 A pangkat 3. Jadi memang nanti kita bisa menghitung massa dari benda yang di orbit. Ini nanti kalau dalam beberapa soal yang pernah keluar tuh, ini bakal kepake nih, karena ini pernah beberapa kali keluar gitu, menggunakan rumus ini. Oke, coba habis ini kita latihan soal ya. Ini saya coba buka dulu soalnya, nanti silakan dilihat dulu. Mungkin dicoba dulu sebentar. Nah, ini sebenarnya soalnya saya ngambil dari beberapa soal-soal yang sudah pernah keluar. Oh ya, Kang Aryan, nanti ini kebetulan Zoom-nya 40 menit, jadi ini sekitar 4 menit lagi ini bakal mati ya. Nanti silakan masuk lagi dengan link yang sama ya, dengan meeting ID sama passcode-nya sama. Oke. Oke, ini saya bukakan dulu soal tentang gravitasi Newton. Oke, saya share. Nah, silakan coba dibaca dulu. Mungkin ya 1, 2, 3 soal lah, 3 soal dulu ya.
3 soal dulu coba, nanti kemudian coba dicoret-coret ya, nanti kalau mungkin Arya bisa motokan, silakan dijawabnya di foto, dikirim lewat Zoom ini nggak apa-apa. Mungkin coba 5-10 menit ya, mungkin 15 menit lah maksimal. Arya coba kerjakan ya. Ini saya perbesar sedikit. Dari 3 menit lagi nanti kita masuk lagi ke Zoom.